Halo semuanya, kembali lagi di Cerita Anak Teknik. Saya Samuel dan hari ini saya akan bercerita tentang statika atau mekanika teknik. Dalam statika ini kita mempunyai beberapa daftar cerita, dan untuk video kali ini kita akan bercerita tentang struktur atau bangunan. Pertama saya akan jelaskan tentang teori umumnya. Bangunan sipil itu dibangun melalui 4 syarat, yaitu pertama syarat keseimbangan, kestabilan, kekuatan, dan kekakuan. Syarat keseimbangan adalah ketika semua persamaan dasar keseimbangan bangunan itu terpenuhi. Untuk kestabilan adalah jika bangunan diberi gaya, bangunan itu tidak bergoyang. Dan syarat kekuatan adalah ketika bangunan diberi beban, bangunan dapat menahan beban yang telah direncanakan tersebut. Dan untuk syarat kekakuan adalah jika bangunan diberi gaya, dia tidak akan berdeformasi terlalu besar, atau masih di bawah deformasi izin. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elemen struktur. Yang pertama adalah tentang perletakan. Peletakan di elemen sipil itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah peletakan roll, di mana gaya-gaya reaksinya adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang peletakannya. Berikut adalah contoh penggambaran peletakan roll. Selanjutnya ada yang dinamakan peletakan sendi, di mana reaksi gaya peletakan adalah yang tegak lurus dan sejajar arah bidang peletakan. Nah, berikut juga merupakan salah satu penggambaran contoh peletakan sendi. Dan peletakan yang terakhir adalah peletakan jepit, di mana gaya-gaya reaksi peletakan adalah yang tegak lurus, sejajar, dan memiliki tahanan momen dari bidang peletakan tersebut. Untuk peletakan jepit di sebuah bidang dapat digambarkan seperti gambar di sebelah kanan. Nah, selanjutnya adalah sambungan atau join. Sambungan atau join ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sambungan sendi. Misalkan saya punya batang A dan batang B yang dihubungkan dengan join sendi di tengahnya, lalu diberikan gaya F di masing-masing batang. Jika kita membagi 2 batang ini menjadi free body masing-masing, kita memiliki reaksi pada titik join itu sebesar RV dan RH. Nah, untuk free body batang A dan batang B, reaksi dari join ini bersifat berkebalikan. Nah, kita bisa lihat juga di sini tidak ada tahanan momen, maka dari itu batang A dan B bisa berputar. Nah, ini contoh sambungan sendi pada elemen lain. Bisa kita lihat atau reaksinya juga seperti demikian. Nah, yang kedua adalah sambungan kaku. Misalkan saya punya kolom dan balok seperti demikian. Lalu saya tinjau sambungan balok kolom di bagian tersebut. Saya perbesar dan saya bagi menjadi free body masing-masing elemen. Misalkan untuk titik A ini, kita akan mengeluarkan gaya-gaya yang bekerja dari arah free body-nya. Nah, kita mempunyai RHA, RVA, dan MA. Dan untuk di bagian kolom, kita juga mempunyai gaya yang sama, namun berlawanan arah semua. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa ada tahanan momen, di mana masing-masing elemen ini akan mempertahankan sudut join. Dan selanjutnya adalah batang pendel. Apakah batang pendel itu? Batang pendel merupakan batang dari suatu struktur, di mana gaya-gaya yang bekerja memiliki garis kerja yang berhimpit dengan sumbu dari batang tersebut. Dan untuk kedua ujung-ujung batang tersebut diberikan sambungan sendi atau tidak ada tahanan momen. Misalkan saya punya 3 batang yang menahan suatu pelat di bagian atasnya, dan saya namakan A, B, dan C. Untuk batang A, saya bisa sebut batang pendel, karena gaya-gaya yang bekerja hanya gaya dengan garis kerja yang berhimpit dengan sumbu batangnya. Dan kedua ujungnya itu dihubungkan dengan sambungan sendi. Untuk batang B, tidak bisa disebut sebagai batang pendel, karena ada gaya yang bekerja di tengah-tengah batang tersebut yang garis kerjanya tidak berhimpit dengan sumbu batang tersebut. Nah, untuk batang C, tidak bisa disebut dengan batang pendel, walaupun tidak ada gaya yang bekerja dengan arah yang tegak lurus ataupun tidak berhimpit dengan sumbu batang, tapi sambungan dari batang tersebut ke pelat di atasnya merupakan sambungan kaku. Di dalam pendesainan suatu bangunan sipil, kita juga tentu memiliki gaya luar atau beban. Secara umum, beban itu dibagi menjadi 2, adalah beban titik atau terpusat, dan beban terbagi merata. Untuk beban titik dapat digambarkan seperti demikian. Misalkan saya punya P dan saya berikan langsung di titik A, dan saya punya momen M yang saya berikan langsung di titik B. Untuk
beban terbagi rata itu dibagi menjadi dua. Ada yang untuk 2 dimensi, dan ada juga untuk yang bidang. Untuk 2 dimensi digambarkan seperti demikian dengan satuan gaya per satuan panjang, sedangkan untuk gaya yang bekerja rata pada suatu bidang dilambangkan dengan gaya dibagi dengan satuan luas. Berdasarkan sifat kerjanya, yang pertama adalah beban mati atau dead load, yang merupakan berat sendiri dari suatu bangunan tersebut. Yang kedua adalah beban mati tambahan atau superimposed dead load. Nah, ini merupakan beban-beban tambahan yang tidak bergerak di dalam suatu bangunan. Contohnya adalah finishing. Selanjutnya ada beban hidup atau life load. Nah, beban ini merupakan beban-beban yang direncanakan sesuai dengan fungsi ruang tersebut. Dan yang terakhir adalah beban alam seperti gempa, angin, ombak, dan temperatur. Nah, kemudian kita akan bercerita tentang tipe struktur. Dari dimensi ruang, kita bagi menjadi dua, yaitu struktur 2 dimensi dan struktur 3 dimensi. Sedangkan dari sifat struktur, kita bagi lagi menjadi dua, yaitu struktur statis tertentu dan struktur statis tak tentu. Nah, bagaimanakah cara kita mengetahui apakah struktur yang kita desain itu statis tertentu atau tak tentu, akan dibahas kemudian. Dalam pemeriksaan kestabilan struktur, kita mempunyai beberapa persamaan matematis. Yang pertama adalah jumlah reaksi, saya namakan dengan nama NR. Dan lalu kita punya jumlah persamaan dasar keseimbangan, yaitu 3 untuk 2 dimensi. Lalu jumlah persamaan tambahan independen di luar PDK tadi, saya sebut dengan NC. Nah, persamaan matematisnya adalah sebagai berikut. Jika NR sama dengan PDK ditambah NC, maka struktur itu stabil dan statis tertentu. Jika NR itu lebih kecil dari PDK tambah NC, maka struktur itu labil. Kita tidak menerima struktur labil. Lalu yang terakhir adalah jika NR itu lebih besar dari PDK ditambahkan dengan NC, maka struktur stabil dan statis tak tentu. Untuk statika ini, kita batasi pendesainan struktur dengan struktur stabil dan statis tertentu. Untuk struktur stabil dan statis tak tentu ini, akan dibahas di analisis struktur. Misalkan saya kasih contoh untuk pemeriksaan kestabilan struktur. Saya punya satu balok ditumpu sederhana di 2 tempat dan memiliki perletakan sendi dan roll. Maka saya mempunyai nilai reaksi sebanyak 3, nilai persamaan dasar keseimbangan sebanyak 3, dan nilai NC sama dengan 0. Maka NR sama dengan PDK plus NC. Dan ini struktur stabil dan statis tertentu. Sedangkan jika saya punya balok yang sama, tapi saya tambahkan join di tengahnya dan saya namakan C. Maka jumlah reaksi yang saya punya adalah 3, dan nilai persamaan dasar keseimbangan tetap 3, namun saya mempunyai nilai NC sama dengan 1, karena saya bisa melakukan sigma momen di C sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa NR berarti lebih kecil daripada PDK plus NC, maka struktur dinyatakan labil. Dan yang terakhir, misalkan saya punya balok, tapi saya tambahkan lagi perletakan di tengah-tengahnya dengan perletakan roll. Nah, di sini saya punya nilai reaksi sebanyak 4 dan nilai PDK sebanyak 3. Namun saya tidak punya nilai NC, sehingga nilai reaksi saya itu lebih besar dari PDK plus NC. Maka struktur ini stabil, namun statis tak tentu. Sekarang saya akan membahas contoh soal. Hari ini saya akan dibantu dengan teman saya, Ima. Ima itu ditugaskan membuat jembatan untuk menghubungkan titik 1 dan titik 2, dan dia akan bekerja sama dengan tim perencana pondasi. Hingga Ima pun ditanya oleh perencana pondasi untuk reaksi-reaksi dari masing-masing titik jembatan. Pertama, Ima gambarkan dulu reaksi-reaksi yang bekerja di masing-masing perletakan jembatan. Pertama-tama yang dilakukan Ima adalah menentukan kestabilan jembatan. Nilai reaksi yang dipunyai adalah 4, kemudian PDK-nya adalah 3, dan nilai NC-nya sama dengan 1, karena kita bisa melakukan sigma momen di F sama dengan 0. Maka struktur tersebut adalah struktur stabil dan statis tertentu. Dan Ima pun melanjutkan perhitungan dengan menganalisis free body bagian DEF. Di free body DEF, Ima menggambarkan reaksi-reaksi sebagai demikian. Lalu dia melakukan PDK untuk arah vertikal dan didapatkan persamaan berikut. Lalu Ima melakukan PDK arah horizontal dan mendapatkan persamaan berikut. Lalu Ima coba melakukan PDK momen di F untuk mendapatkan nilai RVE. Dan didapatkan nilai RVE sama dengan 28,5 kN ke arah atas.
Maka dari RVE ini, IMA dapat menghitung nilai RVF yaitu sebesar negatif 12,5 kN ke arah ke bawah. Maka IMA lanjut meninjau free body FGH. Untuk reaksi-reaksinya juga IMA gambarkan dahulu seperti demikian. Dan dia melakukan kembali PDK arah vertikal hingga mendapatkan persamaan seperti demikian. Lalu dia juga melanjutkan persamaan dasar keseimbangan arah horizontal dan mendapatkan persamaan seperti demikian pula. Dan yang terakhir dia melakukan persamaan keseimbangan momen di titik H, di mana dia ingin mencari nilai RVG, dan dia sudah mempunyai nilai RVF. Lalu didapatkanlah nilai RVG sama dengan 7 kN ke arah atas, dan dari persamaan dasar keseimbangan arah vertikal, didapatkan nilai RVH sama dengan 28,5 kN ke arah atas juga. Sekarang ditinjau pula untuk kolom dari jembatan tersebut yang merupakan batang pendel. Dari free body CH ini, untuk gaya yang bekerja, dia ingin mencari reaksi perletakannya, maka dia melakukan persamaan dasar keseimbangan arah vertikal, dan didapatkan reaksi di C sama dengan 28,5 kN ke arah atas. Untuk mendapatkan reaksi-reaksi yang lain, IMA pun meninjau struktur secara keseluruhan. Lalu dia melakukan persamaan dasar keseimbangan momen di titik B untuk mendapatkan nilai RA. Maka didapatkanlah nilai RA sama dengan min 5,108 kN ke arah serong kiri bawah. Maka IMA juga dapat melakukan persamaan dasar keseimbangan horizontal dan didapatkan nilai RHB sama dengan minus 17,167 kN ke arah sebelah kiri. Nah, IMA juga bisa melakukan persamaan dasar keseimbangan vertikal di keseluruhan struktur dan didapatkan nilai RVB sama dengan 39,75 kN. Nah, IMA pun berhasil mendapatkan reaksi-reaksi yang harus diberikan ke perencana fondasi. Maka dari itu, berdasarkan kepiawaiannya, IMA pun mendapatkan helm proyek. Untuk selanjutnya, IMA pun ditugaskan kembali untuk merencanakan suatu struktur dome atau struktur pelengkung, di mana gaya-gaya yang bekerja adalah seperti demikian dengan konfigurasi berikut. Perencana fondasi pun bertanya kembali kepada IMA untuk memberikan reaksi-reaksi dari dome tersebut. Maka IMA pun siap untuk menghitung reaksi-reaksi tersebut. Pertama-tama, IMA akan menggambarkan reaksi-reaksi yang bekerja, dan dia menghitung kestabilan dome-nya, di mana nilai reaksi sama dengan 4, PDK-nya 3, dan mempunyai nilai NC sama dengan 1, karena bisa melakukan sigma momen di C sama dengan 0. Lalu, IMA hitung untuk nilai NR sama dengan PDK plus NC, hingga struktur stabil dan statis tertentu. Nah, IMA tinjau dulu untuk free body AC, dan digambarkan reaksi-reaksinya seperti demikian. Pertama-tama, IMA melakukan persamaan dasar keseimbangan arah vertikal, sehingga mendapatkan persamaan seperti demikian, dan juga melakukan persamaan dasar keseimbangan arah horizontal. Kemudian IMA melakukan persamaan dasar keseimbangan momen di titik A untuk mendapatkan persamaan dengan variabel RVC dan RHC. Lalu IMA meninjau free body BC dan digambarkan reaksi-reaksinya seperti demikian pula. IMA kembali melakukan persamaan dasar keseimbangan vertikal dan horizontal, dan IMA kemudian melakukan persamaan dasar keseimbangan momen di titik B untuk mendapatkan nilai RVC sama dengan minus 0,4142 RHC. Maka nilai RVC ini dapat disubstitusikan ke persamaan keseimbangan momen di free body sebelumnya. Maka didapatkan nilai RHC sama dengan minus 61,872 kN. Dan ini dia ke arah kanan. Dan nilai RVC sama dengan 25,628 kN. Berarti dia arah ke bawah. Kemudian IMA mensubstitusikan nilai RVC itu ke persamaan dasar keseimbangan arah vertikal dan horizontal di free body BC. Kemudian dilakukan eliminasi, sehingga didapatkan nilai reaksi HB sama dengan min 25,63 kN, yaitu ke arah serong kiri bawah. Dan nilai RVB sama dengan 61,87 kN, yaitu serong kiri atas. Nah, dan kemudian IMA juga mensubstitusikan nilai RVC ke persamaan dasar keseimbangan vertikal dan horizontal di free body AC. Maka didapatkan RVA sama dengan 49,372 kN ke arah atas, dan RHA sama dengan 11,872 kN ke arah kanan. Nah, maka dari itu, IMA sekali lagi telah berhasil menentukan reaksi-reaksi yang dibutuhkan oleh perencana fondasi dalam merencanakan fondasi struktur dom tersebut. Akibat kepiawaiannya, IMA diberikan hadiah sebuah test proyek. Nah, dan contoh soal tersebut juga mengakhiri sesi-sesi kita pada hari ini.
Saya berterima kasih untuk kalian yang telah menonton, dan semoga apa yang telah dipaparkan pada hari ini dapat diterima dan diserap dengan baik. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan memberikan like, komen, dan juga subscribe. Sekarang saya mohon pamit, dan marilah kita menjadi lebih pintar setiap hari.